Ya mereka masih setengah nggak percaya beneran lu naik mobil, mobilnya dibawa gitu, kasih lihat parkir di depannya, kita juga foto dan juga dikasih merchandise khusus gitu. Udah ambil aja, anak-anak suruh ambil. Halo Mas. Ya, boleh lihat-lihat ya? Silakan. Oh, aduh. Banyak juga variasi model spare part-nya ya. Oke, sahabat roda 3, kembali lagi bersama gue Nanda di channel Scooter 99. Kali ini kita akan ngebahas gimana Scooter 99 mendapatkan spare part-nya dan gimana hubungannya dengan supplier-suppliernya. Oke, mau tahu ceritanya lebih lanjut? Tetap saksikan channel Scooter 99. Halo Om Bram. Hey, halo. Boleh ngobrol-ngobrol? Boleh dong. Aduh, ayo. Mantep. Banyak juga ini variasi spare part-nya ya? Iya, ini untuk Vespa yang vintage klasik sampai yang modern automatic kita ada. Oh, ada ya? Terus juga diimport dari Italia, tapi mayoritas dari Jerman, yang mana toko supplier kita salah satunya SIP di Jerman. Oh, ini SIP ini ya? Gitu. SIP ini dari Jerman? Oke, Ya. boleh diceritain nggak sih gimana awal mulanya bisa kenalan nama SIP ini? Ya, kita jadi namanya di Indonesia kan untuk merestorasi kendaraan klasik yang supaya jadi kualitasnya bagus sempurna itu kan perlu beberapa spare part yang kualitasnya bagus banget gitu. Sedangkan kalau misalnya kita di sini atau nyari di Asia agak kesulitan. Terus memang kan Vespa dari Italia, tapi rata-rata kalau Vespa yang di Italia itu misalnya contoh kayak klakson. Jadi di Italia itu banyak kayak home industry yang turun-temurun. Dan dia nggak besar, tapi tetap masih produksi. Family business berarti. Family business. Dulu dia mulai dari tahun 99 juga tuh. Dari tahun 99? Tadinya tempatnya kecil. Iya. Sekarang gede banget. Terus kemudian juga tempat warehouse-nya yang logistiknya, tuh gila luar biasa. Luar biasa ya? 3.000 meter, 4 lantai. 3.000 meter 4 lantai. Apa maksudnya belum sama tempat warehouse yang bawah untuk Iya. office-nya segala macam. Itu sampai tahu begitu ini detail berarti silaturahmi ke sana kayaknya sudah pernah nih. Temporary waktu itu kita waktu pas bawa kendaraan dari Jakarta ke Jerman, kebetulan sekalian silaturahim ke sana, teman-teman di sana juga ngasih lihat gitu bagaimana mereka produksi, delivery worldwide, terus kemudian gimana sih cara dia dapetin merchant itu. Oh, ternyata mereka juga bukannya by phone lagi kontak-kontaknya, jadi ada semacam kayak marketingnya yang udah didistribute ke negara-negara tertentu, nanti mereka collecting baru bawa ke Jerman. Tadinya awal-awalnya hanya cuman buat masukin untuk di motor, perlu kadang-kadang cuman rubbersnya, speedometer, kita perlu lampu dan lain sebagainya, tapi lama-lama ada teman-teman sekalian dong nitip beli ini beli ini. Nah, akhirnya terus sampai sekarang ya. Oke, Om Bram, kenapa sih milih SIP ini? Kan ada supplier lainnya gitu. Nah, gimana tuh ceritanya kok akhirnya milih SIP? Kalau SIP itu lebih ke one stop shopping ya. Artinya orang mau ngelihat dari galerinya, mau ngelihat dari stoknya, itu dari website juga udah lumayan cukup bagus. Cukup bagus ya, udah terus lengkap juga kalaupun kita juga ada beli dari Italia, contoh kayak shock breaker, kita kadang-kadang kalau cuman perlunya satu, kan ongkos kirimnya agak lumayan mahal. Jadi kalau misalnya digabung sama lampu, ada jok yang karena one stop shopping gitu bisa sekaligus. Akhirnya berkunjung ke sana jalan darat lagi. Nah, kenapa itu ceritanya gimana tuh? Dulunya udah hubungan komunikasinya bukan lewat email doang, tapi dilanjutin juga lewat WA, terus kemudian teleponan. Nah, pas kebetulan kita lagi ada road trip dari Jakarta sampai Jerman 100 hari, terus alangkah ininya kalau mau ngasih lihat ke anak-anak, kalau dulu bapaknya kerjanya begini, kalau kontaknya sama ini loh. Terus di satu sisi juga sebagai inspirasi anak-anak juga bahwa bagaimana sih international transaction itu yang bagus, yang baik, tidak hanya dengan sistem tapi dengan silaturahimnya. Terus habis itu inventory-nya yang bener tuh seperti apa gitu. Karena kan ini jujur nggak ada sekolahnya gitu. Kalau misalnya corporate yang lain tuh bener ada blueprintnya bener, tapi kalau misal Vespa yang itu kan nggak ada. Jadi harus lihat langsung gitu. Ketemuan siapa sih di sana pertama kali?
Iya, kan jadi- berarti udah kenal nih sebenarnya lewat email-emailan dan komunikasi lainnya kan gitu ya. Iya, jadi disambut nih sama teman-teman krunya SIP. Terus ya mereka masih setengah nggak percaya beneran lu naik mobil. Bener, makanya kita Orang bawa padahal mobil. bisa naik pesawat sebenarnya ke sana ya. Mobilnya dibawa Iya, gitu, iya, iya. kasih lihat parkir di depannya, kita Iya. juga foto, nanti kasih Iya. lihat fotonya. Iya. Dan juga dikasih merchandise khusus gitu. iya, iya. Udah ambil aja, anak-anak suruh ambil Oh ya? apa yang suka, yang dia mau, yang Iya, dia iya. suka. Untuk hospitality-nya kan agak kaku ya, tapi iya. justru mereka Welcome banget ya. suka banget. Mereka juga pengen denger bagaimana sih dari journey-nya, apa Iya. sih lesson learn-nya yang dia dapat. Dan memang rata-rata kalau ketemu tuh cair lah semua. Lebih ini ya. Klop lah Begitu, istilahnya. betul. Yang tadinya nggak kepikiran jadi kepikiran, terus habis itu yang tadinya belum pegang jadi oh iya nih kemarin belum Iya. dikerjakan yang ini, terus habis itu bisa jadi Jadi sesuatu saling lagi. bertukar pikiran Benar, ya. benar banget. Ngomongnya bukan as a corporate lagi, tapi Iya. friendship-nya tuh Iya. Udah nyambung lah ya. Ada bedanya nggak sih treatment mereka sebelum divisit ke sana, terus setelah divisit tuh gimana sih? Ya, yang kita rasa lebih saling mengerti, bukan kita doang, tapi dia juga mengerti. Kadang-kadang hal-hal sepele ini yang bikin jadi persoalan baru, kayak misalnya jadi nyangkut, jadi atau misalnya jadi proses lebih lama, Iya, betul. terus juga berpotensi customer jadi marah. Iya. Atau terburuk adalah barang jadi nggak keluar. Birokrasi kan dinamis juga, Ya. walaupun hampir sama, tapi ternyata treatmentnya juga ada sedikit berbeda. Orang Eropa kan untuk memahami orang Asia, ngapain sih? Gue kan cuma jualan Iya, gitu. betul. Tapi kita kasih pemahaman sedikit-sedikit supaya bisa mengerti. Edukasi ya. Karena kita pengen long term bisnis, mudah-mudahan mereka juga mau ngikutin. Nah, ini berarti spare part dari skuter 99 ini di stok atau PO atau gimana tuh? Ada sebagian yang kita stok tuh lebih ke fast moving, tapi ada juga yang kayak orang punya treatment, misalnya kayak mau restorasi kan udah ada rubber setnya, ada aluminium set dan segala macam. Tapi kembali lagi ke selera, misalnya per person mau order itu bisa sistem PO. Mudah-mudahan sih dari Eropa nggak nyampe 2 minggu, seminggu 2 minggu, mudah-mudahan udah sampai. Oke Om Bram, kalau mau order atau PO nih gimana nih? Untuk lebih mudah dikirim lewat email karena pasti data listnya, part numbernya juga panjang. Iya. Bisa ke email info@scooter19.com atau misalnya mau buka di website www.scooter19.com. Kalau misalnya mau chat via WA bisa ke Mas Aris 0818 166 501. Kalau misalnya mau telepon ke kantor 021 737 4495. Oke, sahabat Roda 3, itu tadi pembahasan tentang SIP, supplier daripada skuter 99. Jadi nggak cuma ngebahas tentang nilai transaksinya aja, tapi ada value-value lainnya di balik itu semua. Jadi kalau ada yang mau order atau PO, silakan hubungi tadi detail yang diberikan oleh Om Bram. Saksikan terus channel Skuter 99 karena kita akan terus tayangkan episode-episode yang menarik berikutnya. Oke, sahabat Roda 3, itu tadi cerita di balik kerjasama antara Skuter 99 dengan suppliernya yaitu SIP. Semoga ini dapat menambah wawasan karena kerjasamanya juga sudah cukup lama mereka jalin. Jangan lupa like dan subscribe. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Gue Nanda dari channel Skuter 99, undur diri dulu. Salam Roda 3, Tribulus Lifestyle.